Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Negative.21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing melanjutkan episode video saya yang pertama mengenai bagaimana cara membuka locking, hedging atau kuncian dan bagaimana solusinya. Nah, untuk teman-teman yang belum menonton video saya yang pertama, silakan Anda tonton yang episode pertama karena ini ada berkaitan. Nanti daftarnya ada di link description atau di playlist. Baiklah, sebelum saya ulas, tentunya sahabat trader selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat pada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang tentunya ingin diskusi secara private, bila mana penjelasan saya di video kurang jelas, silakan add WA saya di description juga bagi teman-teman yang menanyakan grup WA dan live chat saya. Baiklah sahabat trader, untuk mempersingkat waktu sahabat, saya ingin memberikan sedikit ulasan ya. Begini, jadi kita sekarang adalah sepakat untuk lebih fokus pada yang namanya equity. Jadi New Balance ini adalah sebagai pencatatan. Perlu diingat sahabat trader bahwa namanya trading itu tujuan kita adalah meningkatkan equity, bukan mencari besar-besaran New Balance, karena equity lah yang paling penting. Nah, di dalam trading tentunya kita sepakat bahwa trading adalah probability game, ya 50% banding 50%. Nah, untuk itu sahabat trader kita harus sepakat ya, artinya lebih realistis menanggapi atau melihat kondisi keuangan kita di portofolio kita. Nah, untuk mempersingkat waktu sahabat trader, saya mencoba untuk memberikan contoh bagaimana kira-kira untuk membuka locking. Contohnya begini sahabat trader, misal kita saat trading telah mendepositkan uang atau dalam New Balance setelah beberapa transaksi ada keuntungan hutang, tercatat uang kita di New Balance adalah 20.000 dolar. Kemudian setelah berjalannya waktu, kemudian trading kita, equity kita ini tinggal 5.000. Nah, saya akan memberikan contoh mengenai contoh kasus. Misalkan kita punya posisi buy ya di 17.30 ya, satu lot misalkan di sini. Satu lot 00, kemudian satu lot buy lagi di 17 katakanlah 20, ada satu lot lagi buy di 17.10, ada satu lot lagi buy di 17.00. Nah, setelah perjalanan waktu, posisi kita tidak selaras dengan kondisi market, artinya turun. Maka karena kepanikan kita, ketakutan kita ada posisi hedging. Kita sell, misalkan satu lot sell di 16.30, satu lot kita sell di 16.20, satu lot kita sell di 16.10 ya. Kemudian ada satu lot lagi sell di 16.00. Nah, bagaimana caranya mengurai bila kejadian seperti ini? Perjalanan sudah sekitar 100 poin. Nah, setelah kita alami locking seperti ini, harga naik menjadi 16, katakanlah 50.00. Posisi ini adalah posisi di tengah, dan kita mulai bingung gimana caranya action seperti ini. Kalau tidak action karena swap ya antara buy dan sell-nya, ini kita pusing. Nah, bagaimana caranya mengurai? Ini pertanyaannya. Nah, kita harus sepakat bahwa dalam trading itu kita harus berfokus pada equity dan menaikkan equity. Ini adalah uang kita. Uang kita bukan di sini lagi, meskipun kita telah mendepositkan uang kita 20.000 atau dengan kinerja yang akhirnya mengumpulkan di New Balance itu ada 20.000. Uang kita itu ada di 5.000. Kita harus lebih realistis.
Baik, sekarang akan saya contohkan bagaimana cara mengurainya seperti ini. Nah, pertanyaan saya satu, apa prediksi Anda? Karena prediksi ini bisa salah, bisa benar. Nah, pada kasus yang saya akan jelaskan di sini nanti, saya mengasumsikan bahwa skenario sesuai dengan prediksi Anda. Contohnya, misalkan hari ini mau naik, oke, saya setuju mau naik misalkan ya. Nah, kalau mau naik, berarti kita harus posisi beli. Nah, kalau beli new, katakanlah uang kita udah mepet, nggak bisa misalkan, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita akan melikuidasi posisi sell di sini. Terus kemudian pertanyaannya, mana Pak yang dibuka? Yang posisi atas apa posisi bawah? Anda membuka dengan posisi ini semua, Anda buka salah satu pokoknya. Itu sama saja, misalkan kita buka yang posisi ini. Kita buka. Ya, artinya kan satu lot hilang di sini kan. Itu sama juga bahwa kita buy satu lot new karena open posisi kita lebih banyak buy-nya. Artinya sama juga kita buy satu lot baru. Ya. Tujuan saya untuk mengatasi, saya harus mengurangi posisi locking ini untuk menjadi lebih kecil lagi. Nah, bila sesuai dengan skenario, misalkan contoh, harga emas setelah kita open ini, itu naik menjadi 1660. Dari 50 ke 60 ini ada 10 poin. Karena kita buka satu lot, maka saat harga di 1660, maka equity kita akan nambah sebesar $1.000. Sampai di sini paham ya? Ya, kalau posisinya di 1660, kita nambah $1.000. Artinya apa? Posisi equity ini akan nambah sebesar $1.000. Nah, saat harga di 1660, ini Anda berpikir, waduh kok sudah mentok ya? Sepertinya. Maka untuk merealisasikan $1.000 ini masuk di equity Anda, itu Anda buang satu lot yang di posisi buy-nya. Jadi kita buang. Mana yang dipilih Pak? Yang atas apa yang bawah apa yang tengah? Anda pilih salah satu, ya. Itu sama saja. Misalkan kita buang yang ini. Maka setelah dibuang posisi buy-nya, maka sudah real equity Anda menambah menjadi 6.000. Nah, ini sesuai skenario. Kita tinggal punya 3 pair. Nah, tujuan saya adalah bagaimana mengurangi posisi pair trading saya. Artinya kadang-kadang di sini ya, di sini waktu kita buang di sini ya misalkan, itu kan posisi merah minus. Ini pastinya akan mengurangi di balance. Ingat, balance bukan uang kita. Tujuan kita adalah menaikkan equity kita. Jangan pernah hiraukan yang di sini. Sayang Pak, dibuang ini itu. Bullshit itu namanya. Jadi jangan pernah diperhatiin di sana. Baik. Sekarang bagaimana posisi kita tinggal 3 pasang. Kemudian setelah ini dibuang, market running ya bergerak, kemudian kita punya prediksi lagi. Kita punya prediksi setelah harga berjalan di 1660 misalkan. Ini kita berpikir bahwa harga akan turun, oke? Turun. Baik, kalau berarti turun berarti sell Pak, benar. Nah kalau sell bagaimana? Apakah kita buka posisi baru? Tidak usah. Artinya sell new, enggak usah. Kenapa? Tujuan kita adalah mengurangi pair-pair di sini. Bagaimana kalau kita mau posisi sell di sini dengan tidak baru? Kita harus membuka posisi buy-nya. Yang tinggal 3 biji ini kita buka. Kita buka yang mana terserah. Anda mau buka yang ini, misalkan kita buang. Misalkan harga di 1660. Nah, berarti kita punya open posisi sell 1 karena di sini buy-nya 2, di sini sell-nya 3. Berarti kita pegang posisi sell. Sell di sini itu sama dengan sell baru.
sama saja. Kemudian sesuai dengan skenario harga turun menjadi 16.50 misalkan. Maka di sini akan ada keuntungan 10 poin. 10 poin. Nah, artinya apa? Kalau direalisasikan, maka kita akan ada tambahan lagi 1.000 dolar. Caranya bagaimana? Untuk merealisasikan profit ini, 1.000 ini, kita buang posisi yang mana saja yang selnya. Misalkan dibuang yang ini. Maka equity akan nambah menjadi 7.000. Sementara posisi hedging kita ini tinggal ada 4 posisi. Nah, ini cara yang pertama bila sesuai dengan skenario. Ya, skenario kita benar katakanlah. Ingat bahwa kita sebagai trader itu 50-50. Kita bisa salah, bisa benar. Nanti saya akan beri contoh bagaimana kalau skenario-nya salah. Nah, untuk itu sementara ini kita masih punya 2 posisi misalkan. Katakanlah itu lakukan semua transaksi ini seperti saya contohkan dari kedua hal yang tersebut di atas tadi. Anda coba lakukan di sana. Buang posisi seperti tadi, kalau ini sesuai ini maka ini. Nanti sebelum saya lanjutkan ke contoh bahwa kalau prediksi kita salah bagaimana, itu yang lebih penting. Namun untuk mempersingkat waktu sahabat trader, karena biar tidak terlalu panjang, maka nantikanlah episode ketiganya. Jadi nanti ini rangkaian, tolong dipahami dan dipelajari. Mungkin hanya itu sahabat trader yang bisa saya sampaikan ya. Sorry saya nambahin. Ini yang tinggal 2 pair, ini lakukan seperti yang saya lakukan tadi, yang di atas tadi. Sampai posisi ini benar-benar habis. Kalau benar-benar habis sudah terrealisasi semua, posisinya katakanlah setelah semua transaksi tadi menambah-nambah, katakanlah uang Anda balik lagi menjadi katakanlah 10.000 misal ya. Nah, setelah Anda 10.000 dolar misalkan, pesan saya trading gunakanlah money management yang bagus. Di video-video saya sudah banyak bagaimana mengatur manajemen risiko, kemudian risk and reward di sana sudah banyak saya sampaikan. Nah, untuk video selanjutnya saya akan mengupas bagaimana kalau skenario tadi tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Nantikanlah video saya yang ketiga ya, agar Anda bisa paham. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk sahabat trader pada kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahami ya lebih jelas. Tentunya hati-hati, kalau memang bisa jangan pakai teknik locking ya. Ini hanya untuk orang-orang profesional untuk bisa mengantisipasi gerakan kalau kita mempunyai posisi locking. Baiklah, yang belum subscribe silahkan subscribe sahabat trader, dan jangan lupa tekan lonceng bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan operasi. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.